Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fathul Hidayat. Saya dari kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertemuan kedua, yaitu sejarah perkerasan jalan. Yang dimana perkerasan jalan berkembang dari jalan tanah sederhana pada zaman kuno atau zaman Mesopotamia dan Mesir. Kemudian maju pesat pada era Romawi dengan sistem berlapis yang kuat. Setelah sempat stagnan di abad pertengahan, perkembangan kembali muncul pada abad ke-18 melalui metode Thomas Telford dan John Loudon McAdam yang menjadi dasar teknik jalan modern. Memasuki abad ke-19, mulai digunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lalu abad ke-20 berkembang perkerasan lentur atau aspal dan kaku atau beton. Pada era modern, teknologi perkerasan semakin maju dengan material inovatif, daur ulang, dan sistem perencanaan berbasis data. Baik, langsung saja kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu Bina Marga. Bina Marga adalah salah satu unit di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki tugas utama dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan serta jembatan di Indonesia. Bina Marga berperan penting dalam pengelolaan infrastruktur jalan nasional, mulai dari perencanaan teknik jalan, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan, penyusunan standar dan pedoman seperti MDP, spesifikasi jalan. Fungsi utamanya yaitu: 1. Regulator, membuat standar teknis jalan. Yang kedua, pelaksanaan, membangun dan memperbaiki jalan nasional. Yang ketiga, pengawas, memastikan kualitas konstruksi sesuai standar. Sedangkan peranan dalam teknik sipil yaitu mengeluarkan pedoman seperti manual desain pekerjaan jalan atau MDP, menentukan metode evaluasi jalan berbagai macam yaitu SDI, IRI, dan lain-lain. Ketiga, menjadi standar nasional dalam pekerjaan jalan. Kesimpulannya yaitu Bina Marga adalah lembaga yang mengatur dan mengelola pembangunan jalan di Indonesia, serta menjadi dasar acuan teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan perkerasan jalan. Baik, kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu referensi dan penjelasan 3 tipe jalan. Yang pertama, ada perkerasan lentur atau flexible pavement. Perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Bahan kendaraan disalurkan secara bertahap ke lapisan bawah. Ciri-ciri dari perkerasan lentur yaitu bersifat lentur atau mengikut deformasi tanah. Terdiri dari beberapa lapisan seperti aspal, base, subbase, dan tanah. Umumnya digunakan pada jalan raya di Indonesia. Untuk kelebihannya yaitu biaya awal lebih murah, mudah diperbaiki. Sedangkan untuk kekurangannya itu yaitu umur lebih pendek, perlu perawatan rutin. Yang kedua yaitu perkerasan kaku atau rigid pavement. Perkerasan yang menggunakan beton semen sebagai lapisan utama. Ciri-cirinya yaitu kaku dan kuat menahan beban. Beban langsung disebarkan oleh pelat beton, tidak terlalu bergantung pada tanah dasar. Kelebihannya itu umur lebih panjang, tahan terhadap beban berat. Sedangkan kekurangannya itu biaya lebih mahal dan perbaikan lebih sulit. Yang ketiga yaitu ada perkerasan komposit atau composite pavement. Gabungan antara perkerasan lentur dan kaku. Ciri-ciri utamanya itu ya, yang pertama kombinasi lapisan beton dan aspal. Terus biasanya beton dilapisi aspal di atasnya. Sedangkan untuk kelebihannya yaitu kuat dan lebih nyaman dilalui, mengurangi retak pada beton. Sedangkan kekurangannya, yang pertama perencanaan lebih kompleks, biaya lebih relatif tinggi. Untuk referensi terkait yaitu yang pertama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Manual Desain Perkerasan Jalan atau MDP. Yang kedua, Direktorat Jalan Bina Marga, Spesifikasi Umum Bina Marga. Yang ketiga, American Association of State Highway and Transportation Official. Yang keempat, Aspal Institute. Ke pertemuan kelima, yaitu umur rencana. Umur rencana adalah jangka waktu suatu perkerasan jalan dirancang agar tetap berfungsi dengan baik sebelum memerlukan perbaikan besar. Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga, umur rencana jalan umumnya berkisar antara 5-10 tahun untuk lalu lintas tingkat rendah, 10-20 tahun untuk lalu lintas sedang, dan 20-40 tahun untuk lalu lintas tinggi. Penentuan umur rencana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti beban lalu lintas, kondisi tanah dasar, iklim, kualitas material, serta tingkat pemeliharaan jalan. Ke pertemuan ke-6, yaitu lalu lintas. Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang, dan barang di jalan dalam satu waktu tertentu yang menjadi faktor utama dalam perencanaan perkerasan jalan.
Dalam konteks teknik sipil, lalu lintas biasanya dinyatakan dalam volume kendaraan harian, jenis kendaraan, serta beban sumbu yang dilalui. Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga, lalu lintas sangat mempengaruhi desain jalan karena semakin besar dan berat beban kendaraan, maka semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkan, sehingga diperlukan struktur perkerasan jalan yang lebih kuat. Oleh karena itu, analisis lalu lintas digunakan untuk menentukan ketebalan, perkerasan, dan umur rencana jalan. Kita masuk ke pertemuan ketujuh, yaitu pemilihan jenis struktur perkerasan jalan. Pemilihan jenis struktur perkerasan jalan adalah proses menentukan tipe perkerasan, yaitu lentur, kaku, atau komposit, yang paling sesuai berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan lalu lintas. Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga, pemilihan ini harus dipertimbangkan beberapa faktor utama seperti volume dan beban lalu lintas, kondisi tanah dasar, iklim, ketersediaan material, serta biaya konstruksi dan pemeliharaan. Perkerasan lentur biasanya dipilih lalu lintas sedang dengan biaya awal lebih rendah. Perkerasan kaku digunakan untuk lalu lintas berat karena lebih tahan lama, sedangkan perkerasan komposit menjadi alternatif kombinasi untuk mendapatkan kekuatan dan kenyamanan. Dengan pemilihan yang tepat, jalan dapat memiliki kinerja optimal dan umur rencana yang sesuai. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi-materi atau pertemuan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.